Halo Shalom, apa kabar semuanya teman-teman di mana saja berada dan juga jemaat yang ada di mana saja pada hari ini. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Daily Bread. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema Yesus Pintu Keselamatan. Kita akan baca dalam satu ayat di dalam Yohanes pasal yang ke 10 ayat yang ke-9 dan nanti kita akan baca di ayat-ayat yang lainnya. Mari kita baca ayat 9. Ayat 9 demikian bunyinya, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Nah, saudara, di sini kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Nah, saudara, di dalam ayat yang kedua juga, "Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba." Jadi 3 kali di sini Tuhan berulang kali menyebut bahwa Dia itu adalah pintu. Nah, pintu bagi domba-domba, dan di sini dikatakan, "Akulah pintu, barang siapa melalui aku, ia akan selamat." Dan selamat di sini adalah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Jadi satu-satunya pintu, dan di luar Dia tidak ada lagi pintu, saudara, untuk menuju keselamatan. Di dalam ayat yang ke-10 di sini dikatakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup." Jadi dengan kata lain, kalau lewat pintu itu, lewat dan percaya kepada Tuhan Yesus, di sini akan mendapatkan kehidupan dan hidup yang penuh dengan kelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuh dengan damai sukacita yang daripada Tuhan yang terus-menerus mengalir sampai kehidupan, sampai hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat lagi bagian yang berikutnya itu adalah di sini dikatakan bahwa akan keluar, Di sini dikatakan, "Akulah pintu, dan ia akan selamat dan akan masuk, keluar dan menemukan padang rumput." Saudara, biasanya kalau kalau zaman dahulu kalau zaman dahulu pada waktu zaman Tuhan Yesus jarang sekali mereka punya kandang domba, dan biasanya gembala-gembala itu mengembalakan di padang rumput, di jauh sekali dari keramaian, dan mereka tidak mempunyai kandang yang permanen. Nah, mereka selalu mencari goa-goa. Nah, kalau siang hari gembala-gembala ini membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, kemudian ke sungai di air yang segar, sehingga domba-domba itu bisa minum dan segar dan juga makan rumput yang hijau sehingga mereka kenyang. Tetapi pada waktu malam hari, karena mereka tidak ada kandang, mereka masuk ke goa-goa. Gembala-gembala ini akan membawa domba-dombanya ke dalam goa-goa. Nah, saudara, dan disitulah gembala itu membawa domba-dombanya, dan domba-domba itu tidur di goa itu. Nah, kita berpikir bahwa kalau goa kan tidak punya pintu. Nah, oleh sebab itulah domba-dombanya tidur di dalam dan gembalanya tidur di luar. Dia menjadi pengawal, dia yang menjadi penjaga pintu itu. Walaupun tidak ada pintu, tetapi Tuhan Yesuslah yang ini menggambarkan Tuhan Yesuslah menjadi pintunya, sehingga ketika ada pencuri datang ataupun ada serangan-serangan dari binatang-binatang buas, maka gembala-gembala inilah yang menghadapi musuh-musuh yang akan menyerang domba-domba itu. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-11 Tuhan Yesus katakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Jadi saudara, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan milik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah, kita melihat di sini bahwa
gembala upahan, tidak peduli ketika ada musuh datang, ketika ada serigala datang, maka justru dia akan lari dan membiarkan domba-domba itu diterkam dan dimakan oleh serigala itu. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik, saudara. Nah, luar biasa sekali, dia bukan hanya menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, dia mempertaruhkan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara. Dia datang ke dunia ini, dia menjadi pintu keselamatan bagi kita dengan menyerahkan nyawanya bagi kita di atas kayu salib, saudara. Supaya apa? Supaya lewat pengorbanannya, lewat kematiannya di atas kayu salib, saudara dan saya yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Nah, saudara, kita melihat lagi yang berikutnya, yang sangat luar biasa sekali, bahwa di dalam ayat yang ke-14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Wah, luar biasa, saudara. Ya, gembala-gembala itu mengenal domba-dombanya. Bahkan dia mengenal nama mereka satu persatu, ya. Dan bukan itu saja, domba-dombanya mengenal dia. Jadi ada hubungan timbal balik, ya, di mana gembala mengenal domba dan domba juga mengenal gembalanya. Saudara yang sudah menjadi anak Allah, yang sudah selamat, kita ini dikenal oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengenal kita dengan nama kita sendiri. Dan saudara, di sini juga dikatakan bahwa dia bukan hanya mengenal kita, tetapi kita juga mengenal dia. Dan kita memiliki hubungan yang intim bersama dengan Allah kita. Itu yang sangat luar biasa, saudara. Oleh sebab itu, kekristenan itu bukan agamawi, bukan hanya kita tahu Yesus, tetapi betul-betul kita mengenal. Tuhan Yesus mengenal kita, Allah mengenal kita, dan kita juga mengenal dia, bahkan kita mengenal suaranya. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-9, di sini dikatakan dan keluar menemukan padang rumput. Nah, di siang hari gembala-gembala, ya, mulai pagi hari gembala kemudian mulai membawa keluar domba-dombanya dari goa itu dan kemudian membawa mereka ke padang yang rumput hijau untuk memberi makan, singgah, dan kemudian memberi minum di bawah air yang segar sehingga mereka boleh minum dan kemudian boleh makan dan segar, saudara. Oleh sebab itulah Daud pernah mengatakan di dalam pasal 23 demikian katanya, ya. Kita lihat Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku. Ini pengalaman daripada Raja Daud, ya. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan begitu dekat sehingga dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, karena Tuhan itu adalah gembalanya yang baik, di sini dikatakan tak kekurangan aku, ya. Daud merasakan dia tidak mengalami kekurangan. Nah, dalam hal apa dia tidak mengalami kekurangan? Yang pertama itu adalah dia tidak mengalami kekurangan secara rohani, ya, secara rohani. Saudara tahukah bahwa kebutuhan yang paling mutlak dari kehidupan manusia itu adalah kebutuhan roh kita, kebutuhan batin, ya, kebutuhan roh kita, rohani kita. Nah, di dalam Tuhan Yesus itu dipenuhi, kebutuhan kita itu dipenuhi. Di dalam ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini berbicara mengenai kehidupan, ya. Kita ingat ketika Tuhan Yesus katakan kalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi, tetapi kalau minum air yang kuberikan kamu tidak akan pernah haus lagi, ya. Jadi saudara, ada kebutuhan batiniah yang dipenuhi, kebutuhan rohania yang dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Ketika kita sudah percaya kepadanya, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 tadi dikatakan kita mendapatkan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi saudara, memenuhi, jadi Tuhan Yesus yang adalah gembala, dia memenuhi kebutuhan kita secara rohani. Dan kemudian yang kedua, kita melihat di
dalam ayat yang ketiga dari Mazmur 23, ia menyegarkan jiwaku. Wow, luar biasa ya. Bukan hanya roh kita yang dipenuhi ya oleh Tuhan, tetapi juga ia menyegarkan jiwa kita. Ada kesegaran ya. Dan di sini ia menuntun aku di jalan yang benar oleh firman-Nya ya. Dengan apa kita dituntun di jalan yang benar itu? Lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Sehingga firman Tuhan itu yang menyegarkan jiwa kita. Nah, Daud juga pernah berkata ya, hanya dekat Allah saja jiwaku tenang ya. Wah, luar biasa. Nah, di dalam Yohanes pasal 10 tadi juga mengatakan bahwa dia mengenal kita dan kita mengenal dia, saudara. Nah, ada hubungan yang dekat, yang intim antara dia dengan kita ya. Ada satu hubungan, sehingga hubungan yang dekat bersama dengan Tuhan. Inilah yang menyegarkan jiwa kita. Bukan hanya jiwa kita yang disegarkan setiap hari, tetapi juga roh kita disegarkan. Ketika roh kita disegarkan, jiwa kita disegarkan, maka ada damai sukacita, ada sukacita yang penuh. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Nah, saudara, yang berikutnya lagi, saudara, kebutuhan apa saja yang dipenuhi oleh Tuhan, yaitu di dalam ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wow, luar biasa. Yang ketiga itu adalah kebutuhan jasmani, saudaraku. Dan saya percaya dan yakin banget orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara, tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Daud juga pernah berkata, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tetapi belum pernah kulihat anak cucu orang benar duduk minta-minta. Jadi jelas, saudara, Tuhan mencukupi juga kebutuhan kita secara jasmani. Kebutuhan kita hari-hari Dia akan cukupi. Dan saya melihat di kolong langit ini, di mana saja saya pergi ya, semiskin-miskinnya orang Kristen, saudara, ada yang lebih miskin lagi ya. Dan saudara, mereka tidak akan pernah kekurangan dalam segala hal, termasuk juga di dalam jiwa mereka, di dalam roh mereka, dan juga dalam kebutuhan sehari-hari ya. Nah, saudara, kita kalau dikatakan kebutuhan sehari-hari dicukupi makan, itu tidak maksudnya itu ukuran bukan melimpah-limpah kemudian menjadi kaya dan sebagainya, bukan seperti itu ya. Tetapi selalu cukup, selalu ada bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara yang kekasih, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi kepada Yohanes pasal yang ke-10. Ini sangat luar biasa. Yohanes pasal yang ke-10 dalam ayat yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba yang lain dan bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi kawanan dengan satu gembala. Wah ya saudara. Nah saudara, keselamatan, pintu itu terbuka untuk semua orang, dan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi juga untuk orang-orang yang di luar Yahudi. Dia mengatakan ada domba-domba yang di luar kandang, dan kemudian Tuhan juga menuntun mereka supaya domba-domba yang di luar kandang ini menjadi satu kawanan. Ya, satu kawanan dengan domba-domba yang lainnya. Oleh sebab itu saudara, pada hari ini mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Apapun kebutuhan saudara, mungkin pada hari ini saudara mengalami kebutuhan yang amat sangat di dalam jiwa saudara. Tuhan Yesus mau memenuhi itu. Jiwa saudara mungkin mengalami masa gundah dan tidak ada ketenangan. Pada hari ini Tuhan Yesus katakan, marilah datang kepadaku kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, kalau saudara mengalami takut masa pandemik ini, takut ya bahwa tidak ada makan dan sebagainya, dan saya percaya justru di tengah-tengah pandemik ini Tuhan mau menunjukkan kuasa-Nya, dan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bergantung kepadanya tidak akan dibiarkan kelaparan. Nah saudara, kita kembali lagi di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Dan terakhir kita lihat Mazmur pasal 23. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6 ini sangat luar biasa ya.
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, ya. Kenapa kita tidak akan mengalami kekurangan, saudara? Karena kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Wow, ini adalah janji Tuhan dan ini adalah pengalaman daripada Daud. Oleh sebab itu dia katakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Orang yang sudah masuk kepada pintu itu, maka dia akan tinggal di rumah Tuhan, ya. Akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara, jangan sampai kita terlambat untuk datang kepada pintu itu. Saya teringat pada satu peristiwa di mana zaman Nuh, ya. Zaman Nuh mendirikan bahtera, membangun bahtera yang besar sekali. Dan bahtera itu cuma ada satu pintu saja. Cuma ada satu pintu saja untuk masuk ke bahtera itu. Nah, semua kita lihat, kalau kita lihat ceritanya di mana binatang-binatang semuanya masuk pintu. Dan kemudian seluruh keluarga daripada Nuh masuk pintu. Tetapi apa yang terjadi, orang-orang yang menolak, ya, menolak panggilan daripada Tuhan untuk sama-sama masuk ke bahtera itu, mereka menolak. Sehingga ketika waktu penghukuman itu datang, ya, sehingga badai topan dan kemudian banjir datang, mereka akhirnya di luar dan pintu itu ditutup. Ketika pintu itu sudah ditutup, saudara, tidak bisa dibuka lagi. Sehingga walaupun mereka gedor-gedor, walaupun mereka ketuk-ketuk sekuat tenaga, tetapi kalau pintu itu sudah terkunci, maka tidak ada harapan lagi untuk masuk. Oleh sebab itu, saudara, pada hari ini saya mau tantang saudara, jangan keraskan hatimu. Mari buka hatimu sehingga kita boleh masuk ke pintu itu dan mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Bagi mereka yang sudah sungguh-sungguh percaya, jangan takut. Dia akan menyertai kita dan akan mencukupi semua yang kita perlukan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah pintu keselamatan itu. Engkau adalah satu-satunya pintu untuk mendapatkan keselamatan itu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memanggil kami, karena Tuhan sudah memilih kami, sehingga kami bisa masuk ke pintu itu, sehingga kami akan tinggal di rumah-Mu sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, amin.